Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui latar belakang hijrah ke Taif. Yang kedua, mengetahui hikmah hijrah ke Taif. Ketabahan Nabi Muhammad dari tekanan kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, namun tidak berhasil. Sehingga kaum kafir Quraisy menerapkan strategi baru dengan cara pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Melarang kaum Quraisy mengadakan hubungan dengan Bani Hashim. Isi pemboikotan tersebut antara lain, yang pertama adalah melarang mengadakan hubungan perdagangan antara kaum kafir Quraisy dengan Bani Hashim. Yang kedua, melarang untuk saling mengunjungi atau tolong-menolong. Yang ketiga, melarang adanya hubungan pernikahan. Pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin berlangsung selama 2 tahun. Selang beberapa bulan dicabutnya pemboikotan tersebut, 2 orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad gugur, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Adakah yang tahu siapakah itu Khadijah? Ya, Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah meninggal pada usia 65 tahun pada tahun ke-10 kenabian dan dimakamkan di Ma'lah atau di Mekah. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 25 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Selang beberapa hari, paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib gugur pada usia 80 tahun. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sejak usia 8 tahun dan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad. Awal mula hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Wafatnya 2 pelindung Nabi Muhammad membuat hati beliau terpukul dan sangat sedih, sehingga disebut Amul Husni atau tahun kesedihan. Walaupun sedih, Nabi Muhammad tetap gigih dalam menyiarkan Islam, bahkan mencoba menyebarkan Islam di luar kota Mekkah, dan Taiflah menjadi tujuan utamanya. Nabi Muhammad menyebarkan Islam ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Negeri Taif menjadi sasaran penyebaran Islam karena penduduknya terkenal ramah terhadap tamu yang datang dan suhu negeri Taif berhawa sejuk. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah penyebaran agama Islam pertama kali di Taif disambut baik oleh penduduk Taif? Mari kita pelajari selanjutnya. Penolakan penduduk Taif terhadap ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah sampai di Taif untuk melakukan dakwah di hadapan pemuka Taif supaya menyembah Allah, maka penduduknya menolak keras dan mengusir Nabi Muhammad, mencaci dan melempari beliau dengan batu. Ketika Nabi Muhammad dilempari dengan batu, berikut hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad dan kejadian yang akan dialami. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad dilempari batu oleh penduduk Taif, maka Nabi Muhammad membersihkan luka bekas lemparan batu di kebun anggur milik Utbah bin Syaibah, yaitu anak Robi'ah. Setelah itu, dari kejauhan ada tukang kebun bernama Adas membawa setangkai anggur, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau membaca basmalah,
Adas terheran karena apa yang diucapkan Nabi Muhammad belum pernah didengar ataupun diucapkan oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad bertanya tentang asal dan agama Adas. Ia menjawab, tanah asalnya adalah kelahiran Nabi Yunus dan agamanya Nasrani. Mendengar cerita Adas, Nabi Muhammad membacakan kisah Nabi Yunus yang tertera dalam Al-Quran. Dengan begitu, Adas terharu dan langsung menyatakan diri masuk Islam. Selanjutnya, kita akan mempelajari hikmah hijrah ke Taif. Yang pertama, menghilangkan rasa duka yang mendalam Nabi Muhammad karena ditinggal gugur oleh dua orang yang sangat dicintai, yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Yang kedua, meyakini bahwa Allah memberikan perlindungan terhadap ancaman dan siksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Yang ketiga, menyebarkan Islam di luar kota Makkah sehingga pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah. Selanjutnya, kerjakan soal-soal berikut di buku tulis. Soal berikut terdiri dari 5 pertanyaan. Silakan ditulis ulang pertanyaannya dan jawab dengan lengkap di buku tulis. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat selalu dan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.